Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus yo. Sesuai dengan judul film yang akan kubahas kali ini, yaitu Escape from Mogadishu. Film ini akan menceritakan perjuangan sekelompok orang untuk kabur dari Mogadishu, sebuah ibu kota di benua Afrika yang sedang dilanda perang sipil. Skuilah, langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Pada tahun 1980, Korea Selatan masih belum diterima sebagai anggota PBB. Sementara di tahun yang sama, benua Afrika memegang suara terbanyak di dalam PBB. Sehingga pada tahun 1987, pemerintah Korea Selatan mengirimkan perwakilan diplomatik ke Mogadishu, ibu kota Somalia, yaitu demi memperoleh perhatian dunia supaya bisa diterima sebagai anggota PBB. Namun tujuan itu tidaklah mudah, karena Korea Selatan harus bersaing dengan Korea Utara yang juga memperjuangkan hal tersebut. 3 tahun kemudian, persaingan di antara Korea Selatan dan Korea Utara semakin sengit, di mana keduanya gencar melobi pemerintahan Somalia supaya mendapatkan dukungan. Suatu hari, Duta Besar Korea Utara yaitu Rim Yong-su mengirimkan anak buahnya untuk menyewa begal. Begal ini diminta menyerang Duta Besar Korea Selatan yaitu Han Shin-sung, yang saat itu memiliki agenda pertemuan dengan Presiden Somalia. Alhasil pertemuan itu dibatalkan karena Dubes Han datang terlambat. Dubes Han pun sadar kalau semua ini adalah ulah Dubes Rim. Dalam suatu kesempatan, kedua dubes ini bertemu di sebuah hotel. Seketika terjadilah adu mulut di antara mereka, namun tiba-tiba terdengar suara ledakan dari luar. Seseorang di sana mengatakan kalau di luar sedang terjadi aksi pemberontakan. Keesokan harinya, kantor kedutaan Amerika, Mesir, Italia, Cina, Korea Utara dan Korea Selatan mendapatkan pesan telegram dari Jenderal Aidit. Jenderal Aidit adalah ketua dari Kongres Persatuan Somalia yang menggerakkan para pemberontak. Dalam pesan tersebut, ia menyatakan bahwa pemberontakan dilakukan untuk menggulingkan rezim Siad Barre, si presiden Somalia yang dinilai korup dan tak bermoral. Jadi apabila organisasi asing masih memberikan dukungan dalam bentuk apapun pada rezim Barre, maka akan dianggap musuh bagi Jenderal Aidit dan pasukannya. Menyadari kondisi semakin sulit, Dubes Han hendak memulangkan istri dan anggota diplomatnya ke Korea Selatan. Sementara ia sendiri akan bertahan di sana demi memperjuangkan tujuan awal mereka. Saat hari berganti, kekacauan semakin tak terkendali, di mana penjarahan terjadi di mana-mana. Bahkan kerusuhan yang membuat polisi mulai kewalahan mengatasinya. Di sisi lain, Dubes Han juga harus mengurungkan niatnya untuk memulangkan istri dan anggota diplomatnya. Di saat seperti ini, Dubes Han pun tidak bisa menggunakan hak istimewanya sebagai anggota diplomat. Lebih parahnya, para pemberontak mulai menyerang kantor kedutaan Korea Selatan dan Korea Utara. Dua kedutaan ini menjadi sasaran empuk karena penjagaannya sangat minim. Di tengah situasi sulit, seorang konselor bernama Kang Dae-jin memiliki sebuah ide, di mana ia memutar rekaman yang berbunyi bahwa Korea Selatan adalah teman bagi rakyat Somalia. Assalamualaikum. Tak lama kemudian, pasukan militer diturunkan untuk meredakan massa. Tentunya dengan cara yang tidak kalah arogan.
Hari kembali berganti. Kini pemberontak bersenjata mulai memasuki Mogadishu dan membagikan senapan kepada warga di jalanan. Mereka juga tak segan-segan membunuh polisi yang ketahuan melintas. Hingga pada akhirnya diberlakukan pembatasan perjalanan di wilayah Mogadishu. Malam itu di kantor kedutaan Korea Selatan, mereka terkurung di sana dan tak bisa kemana-mana. Untunglah sebelumnya konselor Kang berhasil melobi kepolisian untuk meminta beberapa polisi berjaga di kantor mereka. Sementara itu kedutaan Korea Utara harus bertaruh nyawa akibat serangan perampok. Walau perampokan ini sempat menimbulkan kekacauan, namun para perampok masih memberikan kesempatan pada orang-orang di sana untuk hidup. Tidak ada listrik, makanan, apalagi bantuan. Mereka tidak bisa bertahan hidup apabila terus menetap di sana. Sehingga Dubes Rim mengajak anggotanya pergi menuju kedutaan Cina demi meminta bantuan. Tentunya mereka harus menempuh perjalanan sulit. Salah melangkah sedikit saja, maka nyawa bisa melayang. Karena para pemberontak tidak membutuhkan alasan apapun untuk membunuh orang yang ditemuinya di jalan. Sempat rombongan Dubes Rim tertahan oleh 3 bocah bersenjata. Para bocah ini pun menembakkan senapannya dengan asal-asalan yang untungnya tidak satupun peluru yang mengenai rombongan Dubes Rim. Setelah sampai di depan kedutaan Cina, ternyata para pemberontak juga sudah menjajahnya. Alhasil mereka berjalan ke arah yang tak pasti dan malah sampai di depan kedutaan Korea Selatan. Di sini seorang konselor bernama Taejang berusaha menahan Dubes Rim agar tidak meminta bantuan pada Korea Selatan. Namun mereka tak punya pilihan lain. Lagi pula Dubes Rim juga menjelaskan kalau ia sama sekali tidak berniat berkhianat apalagi membelot. Pada awalnya Dubesan tidak mau menolong rombongan Dubes Rim. Mengingat hubungan di antara Korea Selatan dan Korea Utara sangatlah buruk. Namun ia berubah pikiran setelah mengetahui ada anak kecil di rombongan itu. Dan ditambah lagi adanya sekelompok pemberontak yang mengarah ke sana. Dubesan pun meminta para polisi untuk mengusir para pemberontak. Lalu ia mengizinkan rombongan Dubes Rim masuk. Di dalam, suasana menjadi cukup tegang, di mana rombongan Dubes Rim mencurigai kalau makanan yang dihidangkan telah dicampur racun. Sehingga Dubesan menukar makanannya dengan milik Dubes Rim demi meyakinkan kalau ia tidak pernah merencanakan hal seburuk itu. Sementara itu konselor Kang menemui para polisi yang berjaga di sana. Para polisi hendak pergi dari sana karena kehabisan peluru, dan ada tugas penting lainnya yang harus segera dikerjakan. Jadi mau tidak mau, rombongan kedua Dubes ini juga harus segera pergi. Karena menetap di tengah wilayah konflik tanpa penjagaan sama halnya dengan cari mati. Kedua Dubes berencana meminta bantuan pada kedutaan lain terdekat. Dimulai dengan Dubesan yang mengusulkan meminta bantuan pada kedutaan Italia. Namun Korea Utara bukanlah mitra diplomatik Italia. Kemudian Dubes Rim mengusulkan meminta bantuan pada kedutaan Mesir. Namun Korea Selatan bukanlah mitra diplomatik Mesir. Dan sayangnya tidak ada pilihan lain selain dua kedutaan tersebut. Sehingga mereka akan pergi ke tempat yang berbeda, di mana Dubesan menuju kedutaan Italia, sedangkan Dubes Rim menuju kedutaan Mesir. Di sini Dubes Rim sempat menanyakan, dan Dubesan menjawab bahwa setidaknya beberapa dari mereka bisa bertahan hidup. Esoknya kedua Dubes memulai misinya dengan didampingi konselor masing-masing. Sementara yang lain akan menunggu sambil harap-harap cemas. Tampak kini Mogadishu seperti kota mati.
Kedua mobil pun dikendarai dengan sangat was-was agar tidak memancing perhatian para pemberontak. Namun tiba-tiba, sekelompok orang datang mengerumuni mereka entah apa tujuannya. Hal ini memancing pemberontak berdatangan, sehingga kedua mobil langsung tancap gas. Setelah bertaruh nyawa, akhirnya mereka sampai di tujuan masing-masing. Duta Besar Italia mengatakan kalau pemerintah Korea Selatan secara resmi meminta bantuan pada pemerintah Italia. Jadi, Dubesan dan orang-orangnya bisa dievakuasi. Tapi kabar buruknya adalah sementara di tempat lain, Dubesrim langsung mendapatkan kabar buruk bahwa kedutaan Mesir tidak bisa menolong mereka. Kembali ke Dubesan, ia memutuskan untuk berbohong dengan mengatakan kalau Korea Utara telah membelot ke pihaknya. Tidak lain supaya ia bisa membawa semuanya pergi dari Mogadishu. Kabar baiknya adalah Duta Besar Italia berhasil dibohongi. Jadi rencana Dubesan untuk membawa pergi orang Korea Utara bersamanya berjalan mulus. Namun mereka tidak mempunyai banyak waktu karena pukul 4 sore hari itu juga pesawat evakuasi akan datang. Singkatnya mereka mulai bersiap pergi dari sana. Tapi sebelum itu Dubesrim mengusulkan sebuah ide, yaitu mengumpulkan banyak buku, pintu, kantong berisikan pasir, serta beberapa benda lainnya untuk melindungi mobil dari serangan pemberontak. Mereka akan memanfaatkan waktu di mana para pemberontak sedang melaksanakan sholat untuk melewati beberapa daerah rawan pemberontak. Lalu sampailah mereka di sebuah jalan yang dijaga oleh pasukan militer. Awalnya semua berjalan lancar, di mana mereka hanya perlu menunjukkan identitas. Namun semua menjadi kacau ketika Sekretaris Dubesan hendak mengeluarkan bendera putih sebagai tanda damai, tapi malah hanya gagangnya saja yang keluar. Para tentara di sana pun mengira bahwa hal tersebut adalah sebuah ancaman dan langsung melesatkan tembakan. Alhasil rombongan orang Korea ini berusaha kabur dari sana sambil dikejar oleh mobil tentara. Walau bisa mengecoh tentara itu, mereka harus berhadapan dengan masalah lain, yaitu serangan pemberontak. Bahkan, sempat seorang pemberontak nyangkut di mobil Dubesan. Untunglah Dubesan bisa mengatasinya. Sementara itu mobil yang dikendarai oleh konselor Taejang masih ditembaki oleh si tentara. Ia pun terpaksa mengambil jalan lain demi menghindari tentara ini. Singkatnya mobil yang dikendarai oleh Dubesan, sekretarisnya serta konselor Kang sampai lebih dulu. Para pemberontak pun tidak berani mendekat karena kawasan itu dijaga oleh regu tembak Italia. Tak lama setelahnya mobil Taejang tiba di sana. Sama halnya dengan para pemberontak, mobil tentara ini tidak bisa bertindak lebih jauh. Namun kabar buruknya, Taejang telah meninggal akibat tembakan sebelumnya. Ternyata pesawat evakuasi mengalami perubahan jadwal dan akan datang keesokan harinya. Jadi, mereka masih mempunyai waktu untuk menguburkan Taejang. Orang-orang Korea ini menaiki sebuah bus yang dikawal oleh pasukan bersenjata. Lalu mereka dievakuasi menggunakan pesawat menuju Bandara Mombasa di Kenya. Disinilah rombongan Dubesan dan Dubesrim akan berpisah. Di luar mereka pura-pura tidak mengenal satu sama lain, kemudian pergi dengan dijemput oleh perwakilan negara masing-masing. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.